warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Pratama dari kelas 01 TPLP 006. Sini saya akan menjelaskan tentang logika informatika pertemuan 2, yaitu proposi dan pernyataan. Sebelum saya menjelaskan tentang latihan soal pertemuan 2, sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proposi. Proposi terdapat beberapa kalimat, yaitu dalam kalimat terbuka. Kalimat terbuka kalimat yang mengandung perubahan atau variabel yang belum dapat ditentukan kebenarannya. Nah, di dalam kalimat terbuka itu terdapat kalimat yang berisi variabel-variabel yang belum bisa ditentukan nilainya. Nah, yang kedua ada kalimat matematika. Kalimat matematika itu kalimat yang mengandung pernyataan matematis. Jadi kalimat matematika itu di dalamnya berisi kalimat yang berisi pernyataan matematis, yang berisi angka, yang bersangkutan dengan matematika. Yang ketiga ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif kalimat yang memberikan informasi yang berisi pernyataan, fakta, dan pendapat. Nah, dalam kalimat deklaratif ini terdapat kalimat yang menjelaskan tentang informasi, tentang fakta, tentang kebenaran, tentang pendapat. Nah, yang keempat ada kalimat definisi. Kalimat definisi kalimat yang berisi penjelasan suatu objek. Dalam kalimat definisi ini terdapat kalimat yang menjelaskan suatu objek secara detail, secara benar ya. Nah, setelah itu ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan gabungan dari dua atau lebih kalimat tunggal yang mana kedudukannya terdapat unsur induk kalimat dan anak kalimat. Jadi kalimat majemuk ini terdiri dari gabungan dua atau lebih kalimat tunggal dan kedudukan terdapat induk kalimat atau anak kalimat. Nah, baru saya akan menjelaskan tentang latihan soal pertemuan 2 logika informatika. Latihan dulu. Nah, di dalam latihan soal logika informatika pertemuan 2 itu terdapat 3 soal. Yang pertama, tentukan kalimat yang merupakan proposi, yaitu ada dari A sampai K. Yang A itu Jakarta ibu kota RI. Itu merupakan kalimat proposi karena terdapat kalimat deklaratif, yaitu kalimat penjelasan, yaitu Jakarta ibu kota RI, yaitu fakta. Nah, yang kedua, semoga kalian lulus ujian. Semoga kalian lulus ujian itu merupakan kalimat proposi yang termasuk kalimat deklaratif karena terdapat ungkapan atau pendapat. Yang C itu ada 7 kurang dari 6. 7 kurang dari 6 merupakan kalimat proposi, yaitu bisa disebut itu kalimat termasuk dalam kalimat matematis. 7 kurang dari 6. Nah, yang D itu Plato habis dibagi 11. Plato habis dibagi 11 itu bukan merupakan kalimat proposi karena di situ tidak ada sangkut paut dengan matematika, tentang deklaratif, dan kalimat terbuka. Yang E itu udel jatuh dari sepeda. Udel jatuh dari sepeda merupakan kalimat proposi yang termasuk dalam kalimat deklaratif karena sebuah fakta, ungkapan. Yang F itu X tambah Y sama dengan 2 merupakan kalimat proposi karena terdapat variabel X dan variabel Y. Yang G itu X kurang dari 1, X kurang 1 kurang dari 1 itu merupakan kalimat proposi. Kalimat proposi termasuk dalam kalimat terbuka. Yang H, saya seorang mahasiswa. Saya seorang mahasiswa itu merupakan kalimat proposi yang termasuk dalam kalimat deklaratif karena sebuah ungkapan
yang menjelaskan saya dirinya seorang mahasiswa. Yang I itu 3P kurang dari 2P. Itu bukan merupakan kalimat proposi. Yang J 9X kurang dari 1 sama dengan 8. Nah, itu merupakan kalimat proposi termasuk kalimat matematika. Nah, yang K itu berapa 9 kurang 7. Itu bukan merupakan kalimat proposi. Karena K itu termasuk kalimat tanya. Nah, jadi yang nomor 1 itu yang termasuk kalimat proposi itu yang A, B, C, E, F, H, terus J. Nah, itu termasuk kalimat proposi. Nah, sekarang kita membahas yang nomor 2. Itu soalnya kalimat ini merupakan pernyataan majemuk, tentukan pernyataan sederhananya. Nah, di nomor 2 ini terdapat dari A sampai dengan H. Nah, yang A itu soalnya baik kantor maupun bank tidak buka hari ini. Pernyataan sederhananya itu yang P itu kantor tidak buka hari ini. Yang Q itu bank tidak buka hari ini. Nah, yang B hari sangat panas, rasanya aku ingin mandi, pernyataannya. Nah, pernyataan sederhananya itu yang P hari sangat panas, dan yang Q itu rasanya aku ingin mandi. Nah, yang C Tony belum datang atau dia sudah berangkat sebelum kami tiba. Nah, pernyataan sederhananya itu yang P itu Tony belum datang, yang Q dia sudah berangkat sebelum kami tiba. Nah, yang D nelayan melaut hanya jika tertiup angin darat. Pernyataan sederhananya itu yang P nelayan melaut, yang Q jika tertiup angin darat. Nah, yang E udara sudah terasa panas walaupun hari masih pagi. Pernyataan sederhananya yang P itu udara sudah terasa panas, yang Q hari masih pagi. Yang F jika air dibubuhi garam maka titik bekunya menurun. Pernyataan sederhana itu yang P itu jika air dibubuhi garam, yang Q itu titik bekunya menurun. Nah, yang G ayah pergi ke Jakarta naik pesawat terbang, atau kamu pergi ke Surabaya naik bus malam. Nah, di sini pernyataan sederhananya itu terdapat 4 pernyataan sederhana. Yang P itu yang P ayah pergi ke Jakarta. Nah, yang Q ayah naik pesawat terbang. Yang R kamu pergi ke Surabaya. Yang S kamu naik bus malam. Nah, yang H bila pemohon itu diperiksa dan menyatakan hal yang sebenarnya, ia dinyatakan salah, dan jika ia tidak diperiksa, ia dinyatakan salah juga. Pernyataan sederhananya itu yang P itu bila pembunuh itu diperiksa dan mengatakan yang sebenarnya, ia dinyatakan salah. Yang Q pembunuh itu tidak diperiksa, ia dinyatakan salah juga. Nah, itu penjelasan yang nomor 2 tentang kalimat majemuk. Di kalimat majemuk, pernyataan kalimat majemuk, lalu untuk pernyataan sederhananya. Nah, sekarang yang nomor 3. Yang nomor 3 itu soalnya perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Di situ terdapat dari nomor A sampai dengan J. Nah, yang nomor A itu Ahmad beragama Islam. Yang B diagonal sebuah bujur sangkar saling berpotongan dan tegak lurus satu sama lain. Yang C 3 adalah kurang dari 5. Yang D 5 kurang 7 kurang dari 5 X kurang 5 kurang dari 7. Nah, yang E 4 lebih besar 10 kurang 8. Yang F jika saya lapar maka saya tidak dapat belajar. Yang G Agus kuliah di IKIP. Yang H D ABC sama kaki. Yang I segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Yang J manusia berkaki 2. Nah, di situ soalnya itu yang pertama itu manakah yang merupakan kalimat terbuka, manakah yang merupakan kalimat matematika,
manakah yang merupakan kalimat deklaratif dan manakah yang merupakan kalimat definisi. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang merupakan kalimat terbuka dulu. Kalimat terbuka itu ada di D dan E. Yang D itu X kurang 5 kurang dari 7. Itu termasuk kalimat terbuka. Karena kalimat terbuka itu terdapat variabel-variabel dan nilai yang belum ditentukan. Nah, di situ yang D itu terdapat X. X itu termasuk variabel. Nah, nilainya juga belum ditentukan. Nah, yang E itu 4 lebih besar 10 kurang dari 8. Nah, itu juga termasuk kalimat terbuka. Karena nilainya belum ditentukan. Nah, sekarang menentukan kalimat matematika. Menentukan kalimat matematika itu ada di yang B. Diagonal-diagonal sebuah bujur sangkar saling berpotongan dan tegak lurus satu sama lain. Nah, itu termasuk kalimat matematika. Karena di dalam kalimat tersebut terdapat sebuah unsur matematika, yaitu diagonal-diagonal sebuah bujur sangkar. Itu termasuk ke dalam bentuk matematika. Nah, setelah itu ada juga yang H itu D, ABC sama kaki. D, ABC sama kaki itu termasuk kalimat matematika. Karena di matematika itu terdapat segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki itu bisa ditentukan, dilambangkan dengan A, B, C yang membentuk segitiga sama kaki. Nah, sekarang yang C, yang selanjutnya kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif itu kalimat yang menjelaskan sebuah informasi, pendapat, dan fakta. Contohnya itu yang termasuk kalimat deklaratif itu yang A, Ahmad beragama Islam. Ahmad beragama Islam itu termasuk kalimat deklaratif karena sebuah fakta, ungkapan. Nah, yang selanjutnya itu yang C, 3 adalah kurang dari 5. Itu termasuk kalimat deklaratif karena menjelaskan informasi yang sebenarnya. 3 adalah kurang dari 5. Dan selanjutnya itu F, jika saya lapar maka saya tidak dapat belajar. Itu sebuah ungkapan atau pendapat, seseorang mengungkapkan pendapatnya. Nah, yang selanjutnya itu yang G, Agus kuliah di IKIP. Itu juga sebuah informasi yang termasuk ke dalam kalimat deklaratif karena menjelaskan sebuah informasi bahwa Agus ini dia kuliah di IKIP. Nah, yang J, yang selanjutnya itu J, manusia berkaki 2. Manusia berkaki 2 itu termasuk kalimat deklaratif karena menjelaskan informasi secara fakta. Karena emang manusia berkaki 2. Dan selanjutnya kalimat definisi. Kalimat definisi itu kalimat yang menjelaskan atau menjabarkan tentang pengertian atau definisi suatu objek. Nah, yang ini tuh definisi itu yang segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Itu sebuah definisi dari segitiga sama sisi, yaitu menjelaskan pengertian dari segitiga sama sisi. Jadi yang merupakan kalimat definisi itu yang I. Nah, alhamdulillah rabbil alamin, semuanya sudah saya jelaskan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Selebihnya dan kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.